Baru datang. Baru datang. Kita Bapak bisa tahun baru. Bapak makin muda nih 2025 ya. Yang program nih Pak. Ini senang banget nih kami datang. Selamat tahun baru Pak. Ya. Dan juga selamat pagi kepada teman-teman semua, Pak Sekjen dan teman-teman dari beliau dan bapak-bapak yang lain dari BPJS. Ini tidak ada diskusi yang sangat spesial. Ya, maksudnya ini kita pertemuan informal dalam rangka silaturahmi. Kalau kita teman-teman dengan cerita kok selalu ada permasalahan, ada urusan, kita sebagai kawan ngobrol, siapa tahu memang itu adalah hal-hal yang cara kita berkomunikasi yang lebih baik gitu kan, nggak ada suatu masalah, semua awal tahun. Sekaligus juga kita menyampaikan update, karena semua awal tahun saya kita update juga update apa yang terjadi tahun lalu, BPJS Tenaga apa yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita saya update tahun lalu di akhir tahun kita menutup dengan jumlah peserta 45 juta. 45 juta peserta tenaga kerja aktif. Pekerja penerima upah aktifnya 29 juta. Dan 29 juta. Penerima upah yang bukan penerima upahnya itu 9 juta, lalu jasa konstruksinya 6 juta, PMI-nya 600.000. Jasa konstruksi 6 juta, jasa 6 juta. Lalu kalau dana pengelolaan 800 triliun. Tahun lalu kita membayarkan klaim 50 triliun untuk 4,5 juta pekerja. Kita membayarkan beasiswa kepada 130.000 anak, sebanyak 300 miliar rupiah. Artinya semua itu kita lakukan sesuai dengan komitmen kita atas manfaat bagi mereka. Lalu tahun lalu juga kita memberikan imbal hasil dari jaminan hari tua JHT itu 6%. Kalau kita bicara bunga deposito bank mereka itu 3%. Jadi Bapak Ibu, amanah undang-undang untuk kita memberikan imbal hasil jaminan hari tua di atas bunga deposito itu kita berikan. Kalau ditanya bagaimana imbal hasil di saham hasil saham di Indonesia tahun lalu secara indeks itu negatif. Jadi kita bisa katakan imbal hasilnya JHT itu lebih baik daripada imbal hasil di saham. Jadi alhamdulillah tahun lalu jatuh dengan angka yang baik. Kalau kita lihat apakah program digitalisasi dan demo dan sosial mobile tahun ini jumlah orang klaim yang datang ke cabang itu semakin sedikit, hanya sekitar 30%. 70%-nya sudah melalui online, melalui handphone 40%, melalui website 30%. Jadi peserta sudah semakin mudah. Nah, tantangan kami tahun 2025 adalah butuh dukungan dari KLI dan teman-teman semua. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang PDS, perusahaan daftar sebagian, apakah PDS TK, PDS upah atau PDS program. Kemarin kami juga rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kami minta dengan Pak Menteri yang baru, Prof. Yasiruli, Prof, kita minta dibantu Prof. Disnaker untuk bantu kita dorong. Karena kalau kita bicara penetrasi pekerja penerima upah kan rasanya sudah hampir semua pekerja dilaporkan ke daftar. Tapi apakah semua pekerja sudah didaftarkan upahnya sesuai? Kan belum tentu sesuai. Apakah semua pekerja sudah didaftarkan sesuai programnya? Kan belum tentu. Jadi, Prof Menteri baru, ayo Prof,
sama-sama kita dorong supaya program ini lebih maksimal. Jadi kami juga melihat bahwa masih banyak peluang untuk PDS-PDS itu. Kalau di data kami, paling tidak masih ada 30% lagi lah peluang PDS-PDS itu. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu di Serikat Pekerja Buruh, sama-sama kita dorong kepada para pemberi kerja untuk melihat kembali apakah upah yang didaftarkan sudah sesuai, apakah teman-teman kita program ini sudah 4 program dulu atau sudah 3 program dulu, perusahaan-perusahaan yang kecil. Karena kemarin 2 hari lalu saya kedatangan himpunan pengusaha pribumi. Mereka datang ke kami, mereka pengusaha pribumi itu berarti yang kecil mikro ya, kayak dari pengusaha kecil mikro. Mereka bertanya ke saya begini, kalau kami pengusaha kecil mikro ini, apa yang bisa BPJS berikan kami pada para pengusaha kecil mikro? Karena kami membayar iuran kepada BPJS sebesar 5,5% plus kita kasih KMBH. Apa yang bisa dikembalikan kepada kami? Katanya, kok kembalikan kepada pemberi kerja? Maksudnya apa? Ya mungkin diskon atau apa dulu? Diskon. Sebentar. Maksudnya apa yang saya bilang begitu? Kan kami sudah membayarkan iuran. Harusnya kembali ke, ada yang kembalikan ke saya. Dan saya jelaskan gini, iuranmu itu untuk pekerja. Memang kewajibanmu sebagai pemberi kerja. Jadi mereka merasa seperti itu, kan saya udah biar disiplin, masa saya diskon ya? Kalau saya kasih diskon ke kamu, artinya uang pekerja saya kasih ke kamu. Karena kami ini BPJS pada publik yang non-profit, semua hasil pengembangan kembali kepada pekerja. Kalau ada yang saya kasih diskon, berarti saya ada dari pekerja kasih ke kamu. Jadi nampaknya pemberi kerja di level menengah kecil ini belum teredukasi kayak ini. Jadi saya bilang baru ngerti mereka. Dan kalau gitu bisa nggak BPJS membantu kami edukasi? Itu bisa. Ayo bersama-sama kita mengedukasi. Rata-rata mereka punya pegawai katakan 20, itu bisa. Tapi kalau bahasanya adalah bagaimana kasih diskon, bagaimana ada pengembalian mereka, ya nggak bisa. Jadi ternyata di level pemberi kerja pun masih banyak yang belum. Kenapa? Karena itu BPJS akhirnya mereka nggak dapat santunan apa-apa dan pengobatannya pun hanya untuk KIS, bukan karena kecelakaan kerja. Nah ini harapannya untuk BPJS tadi jemput bola efektif Pak kalau kita sosialisasi ke wilayah-wilayah yang memang nggak terjangkau, ya, terutama di wilayah Kalimantan. Jadi karena kemitraan dan online ini kan tidak ada hubungan kerja yang jelas, jadi kami mengakomodir mereka dan memberikan sosialisasi jaminan sosial melalui mendaftarkan kawan-kawan ini menjadi anggota perisai dengan ada yang 2 program atau 3 program. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu ada perubahan peraturan dalam BPJS perisai ya Pak ya, di mana PU itu tidak lagi dapat direkrut atau dimasukkan menjadi peserta BPJS perisai. Nah, ini untuk kami sedikit mempersempit gerakan kami karena PBI untuk pekerja informal yang notabene memang nggak mampu. Ini perlindungan sosial, jaminan sosial kan untuk semua Pak harusnya, dan kalau di Indonesia Emas kan targetnya 99,9% ya Pak. Tercapai apa enggak nih dengan PHK begitu besar dan ke depan makin menurun kemampuan orang itu membayar, itu juga akan makin rendah. Jadi perlu juga kita dorong PBI. Nah, Kita terima kasih sekali karena memang prosedurnya sulit. Pertanyaan saya adalah apakah ada cara yang bisa kami lakukan kalau umpamanya di Kemenaker kan kita bisa minta data mereka data pekerja, data serikat itu kan dari satu data dari Kemenaker. Nah, Ketika nanti teman-teman pengurus ini mau berjuang, ini soal sosial kan, ini kan tadi ada pembayaran sebagian, kemudian program.
teman-teman di sini kan ternyata jadi korban ya, karena kita nggak hajar, kita hajar aja udah pidana. Karena memang secara undang-undang dia harus melakukan kewajiban begitu. Nah, jadi kita makanya mengajak teman-teman kita, ini kan haknya pekerja. Sebenarnya juga haknya pekerja. Sama-sama. Mana ya Pak Biro? Ya.